Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kembali lagi bertemu di mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 7, masih pada materi puisi rakyat, pantun, syair, dan gurindam. Nah, pada pertemuan yang lalu ya, kita sudah mempelajari bersama-sama apa itu puisi rakyat, macam-macamnya atau jenis-jenisnya ya. Ada pantun, ada gurindam, ada syair, dan contoh-contohnya, serta mempelajari ciri-ciri dari pantun, ciri-ciri dari gurindam, dan ciri-ciri dari syair. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi atau pembahasan kita mengenai berlatih untuk menyimpulkan isi puisi rakyat yang disajikan dalam bentuk tulis. Nah, ini ya pokok pembahasan yang kedua. Nah, untuk materi hari ini ya, yang pertama adalah bagaimana kita mengetahui isi dari pantun ya anak-anak. Yang pertama ada contoh pantun di sini ya. Pergi ke rumah Bibi Rara. Pergi ke rumah Bibi Rara sedang merenung betapa hati riang gembira jalan-jalan ke puncak gunung. Nah, ini contoh pantunnya. Salah satu cara untuk mengetahui isi dari pantun adalah dengan membedakan jenisnya. Jadi jenis-jenisnya dibagi menjadi dua. Pantun berdasarkan bentuknya dan berdasarkan isinya. Jadi ada isi dan ada bentuknya. Berdasarkan bentuknya ada pantun biasa, ada pantun berikat atau berantai, ada pantun karmina ya, dan ada talibun. Nah, pantun biasa ini biasa kita kenal, isinya biasa berupa curahan hati ya, sindiran, nasihat atau humor. Sedangkan pantun berikat atau berantai ini biasanya berisi tentang pantun yang sambung menyambung. Namun dalam menyambung pantunnya ini tidak sembarangan ya anak-anak. Artinya bahwa pantun yang dibuat ini harus memenuhi syarat ini. Harus memenuhi syarat ini ya. Bahwa baris kedua dan keempat muncul lagi di baris pertama dan kedua. Ini contohnya ya, saya bercontoh. Ini pantun biasa dulu ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Artinya biasa UN dan 4 baris ya. Rimanya sajaknya UN atau rimanya UN dan satu bait terdiri dari 4 baris. Ini pantun biasa. Kalau berantai ini ya, biasanya terdiri dari 2 bait atau lebih ya, dan masing-masing ada 4 baris. Nah, ini pantun berantai ada syaratnya: tertindih tangan, patahlah jari, mengambil janur ayam ketupat, maksud hati membela diri, apa daya diri tak dapat. Nah, menurut syarat pantun berantai, maka baris kedua ya harus terulang dalam baris pertama di bait kedua. Mengambil janur ayam ketupat ini muncul lagi di baris pertama bait kedua. Mengambil janur ayam ketupat, anyam sampai tidak bersisa, apa daya diri tak dapat, buat batin makin tersisa. Jadi perlu diperhatikan anak-anak bahwa syarat membuat pantun berantai ini yang pertama adalah lebih dari 1 bait ya. Artinya harus minimal ada 2 bait, boleh 4, 6 ya. Barisnya bisa ada 4 ya, bisa ada 6, barisnya bebas ya. Baris pertama ini dan baris pertama ya, baris pertama pada bait kedua ini sumbernya dari baris kedua ya, baris kedua bait pertama. Apa daya diri tak dapat ini pada baris keempat bait pertama juga muncul pada baris ketiga bait kedua ya. Ini muncul lagi, ini di sini muncul lagi. Nah, ini salah satu contoh pantun berantai. Kemudian selanjutnya ada karmina atau rima ya ini.
Seperti pantun biasa tetapi lebih singkat, satu bait hanya terdiri dari 2 larik namun rima atau sajaknya AB. Ini contohnya hanya ada 2 bait. Carmina, anak ayam pulang ke kandang, jangan lupa akan sembahyang. Nah, ini ya. Kemudian talibun, jumlah barisnya lebih dari 4 baris, sampiran maupun isi jumlahnya barisnya sama. Ini dari talibun. Contohnya, cantik nian senyum di gulung, melengkung indah menghias sukma, merajut mimpi salus sutra. Apabila kita tersenyum dalam suka maupun duka, tentu kita akan bahagia. Ya. Ini pertama dan ketiga sama. Ini baris kedua dan ketiga sama dengan baris ke-5 dan ke-6. MAA. Jadi ciri-ciri talibun ya. Nah, ini sajaknya sama, ini salah. Sama. Nah, kemudian selanjutnya ya, setelah kita mempelajari mengenai jenis-jenis pantun berdasarkan bentuknya, kemudian kita beralih ke berdasarkan isinya. Nah, jadi isi pantun itu bermacam-macam, ada pantun nasihat, ada pantun muda, pantun jenaka, pantun teka-teki, pantun agama, dan pantun anak. Nah, bagaimana pantun itu dikatakan sebagai pantun nasihat? Nah, pantun nasihat ini biasanya memiliki makna mengarahkan atau menegur seseorang untuk menjadi lebih baik. Contoh, di tepi kali saya menyinggah, menghilang penat menahan jerat, orang tua jangan disanggah agar selamat dunia akhirat. Ini nasihat ya, supaya kita tidak membantah atau tidak patuh pada orang tua. Supaya apa? Supaya selamat dunia akhirat. Ini juga nasihat. Dan pantun muda diperuntukkan bagi kaum muda atau remaja, biasanya berhubungan dengan masalah cinta. Nah, ini pantun muda ya. Walaupun enak makan dengan bakwan, lebih enak makan dengan tahu. Walaupun enak jalan dengan teman, lebih enak jalan dengan kamu. Nah, ini biasa sekali digunakan di kalangan kita ya, sebagai generasi muda biasanya lebih familiar atau lebih terbiasa dengan ini pantun-pantun muda ya. Kemudian selanjutnya ada pantun jenaka, bertujuan untuk menghibur orang yang mendengar, terkadang digunakan untuk menyindir. Ini pantun jenaka, contohnya, pohon manggis di tepi rawa, tempat nenek tidur beradu, sedang menangis nenek tertawa, melihat kakek bermain gundu. Gundu itu bermain zaman dahulu ya. Nah, kemudian selanjutnya pantun teka-teki, pantun yang berisi tebakan atau teka-teki, dan kita harus memikirkan apa jawaban yang terdapat dalam pantun tersebut. Contoh, burung nuri burung dara, taman pesisir taman kesayangan, cobalah cari wahai saudara, makin diisi makin ringan. Apa ini? Makin diisi makin ringan, mumpaban ya, angin. Mungkin kalian pilih jawaban yang lain ya. Nah, selanjutnya pantun agama biasanya mengandung kata atau petuah dan memiliki makna mendalam sebagai sebuah pedoman dalam menjalani hidup. Nah, artinya ini berisi petuah-petuah atau ajaran-ajaran agama. Contohnya ya, kamumu di dalam semak, jatuh melayang selaranya, walau ilmu tinggi tegak, tidak sembahyang apa gunanya. Nah, ini juga bisa dikatakan nasihat, tapi lebih tepatnya pantun agama. Kenapa? Karena ada ajaran agama di sini, sembahyang. Selanjutnya pantun anak. Nah, ini pantun anak diperuntukkan bagi anak-anak
Artinya semua yang ada di dalam pantun itu isinya ya sesuai dengan dunia anak. Contoh, lebaran makan ketupat, jangan lupa dengan dagingnya. Siapa sering makan coklat, hati-hati rusak giginya. Nah, biasanya kan anak-anak suka coklat ya, termasuk kalian ya. Mungkin suka sekali dengan coklat sehingga tidak tidak hati-hati, tidak menggosok gigi, yang akhirnya giginya bisa rusak. Nah, ini juga bisa dikatakan nasihat karena ada pesan untuk berhati-hati supaya tidak rusak giginya. Bagaimana? Misalkan kita habis makan coklat atau habis makan sesuatu gitu ya, lebih baik kita gosok gigi. Nah, ini sesuai dengan dunia anak-anak, makanya bisa dikatakan pantun anak, lebih tepatnya pantun anak. Nah, kemudian bagaimana cara mengetahui isi gurindam dan syair? Nah, berbeda dengan pantun yang bisa kita deteksi atau bisa kita tebak dari jenis-jenisnya. Misalkan ya, anak ayam pulang ke kandang, jangan lupa akan sembahyang. Oh, ini sama ya, rimanya sama, hanya ada 2 bait, maka itu termasuk Karmina. Isinya tentang apa? Isinya tentang nasihat ya kan? Jangan lupa akan sembahyang berarti agama, berisi tentang ajakan untuk tidak lupa sembahyang, berisi nasihat dan perihal agama ya. Ini jenisnya Karmina, berisi tentang nasihat dan berkaitan dengan agama juga. Terus ini berakhir dari dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, ini termasuk pantun biasa, namun isinya ini berkaitan dengan nasihat. Nasihat untuk apa? Lebih baik kita bersakit-sakit dahulu, berikhtiar dahulu ya, prihatin terlebih dahulu, insya Allah nanti akan ada senang-senang kemudian. Artinya kita akan memetik hasilnya di kemudian hari. Nah, ini contoh bagaimana kita menyimpulkan isi dari pantun. Bagaimana dengan gurindam dan syair? Nah, berbeda dengan menyimpulkan isi pada pantun. Isi pada gurindam dan syair ini membaca secara keseluruhan ya, mencari kata-kata yang sulit, dan yang ketiga menyimpulkan isinya secara keseluruhan. Jadi kalian harus membaca dulu baru mencari kata-kata yang sulit, apa maksudnya dari kata-kata sulit itu apa. Kita harus mencari dulu di kamus besar bahasa Indonesia atau mencari di Google juga bisa. Setelah kita membaca, kita mencari kata-kata yang sulit dan menemukan artinya serta menyimpulkan isinya secara keseluruhan. Oh, baru kita bisa menyimpulkan secara keseluruhan. Karena gurindam dan syair ini tidak ada macam-macam dari bentuk maupun isinya ya. Kita langsung menyimpulkan berdasarkan dari karya yang sudah ada. Nah, itu yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini. Jadi bisa kita simpulkan bahwa dalam menentukan isi dari puisi rakyat ya, kalau pantun itu bisa dilihat dari bentuknya, apakah itu termasuk pantun biasa, berikat, karmina, atau talipun, dan bisa juga dari isinya, apakah itu termasuk isi berpesan tentang nasihat yang mudah-mudi, jenaka, teka-teki, agama, atau pantun anak. Nah, setelah itu baru kita menyimpulkan secara keseluruhan. Nah, kalau gurindam dan syair memang tidak ada perbedaan dari bentuk dan isinya ya. Kita bisa menyimpulkan isi gurindam dan syair ini apabila kita membaca secara keseluruhan. Nah, setelah membaca, kalau kita menemukan kata-kata sulit, maka kita harus mencarinya dan menemukan maksudnya. Di mana kita bisa menemukan maksudnya atau maknanya atau artinya? Di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau di internet ya. Dan menyimpulkan isinya secara keseluruhan. Jadi setelah kalian mencari kata-kata sulitnya, setelah membaca ya, kemudian kita menyimpulkan isinya secara keseluruhan. Demikian untuk pertemuan hari ini ya. Bagi yang belum mengerjakan tugas yang kemarin ya, berarti untuk menyimpulkan
isi gurindam dan syair di halaman 3 masih Bapak tunggu. Nah, ini contoh dari jawaban teman kalian ya di halaman 3, bahwa contoh pantun di halaman 3 merupakan pantun agama, betul ya. Kemudian lirik lagu ini puisi ya, syair ya, lirik gurindam gitu aja, nggak usah pakai lagu. Untuk mencari kawan kemudian diikuti oleh lirik yang berisi nasihat untuk mencari kawan yang setia baik maupun duka. Oke, ya. Kemudian syair, nah kita benar ya, harus mencari kata-kata yang sulit. Kata sulit apa, maknanya apa, baru kita mencari syair itu tentang apa sih sebenarnya. Oke, itu yang bisa Pak sampaikan untuk pertemuan hari ini. Nanti jangan lupa kalian yang belum mengerjakan silahkan dikerjakan dulu tugasnya ya yang kemarin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.